pembelajaran kita Penpan, yaitu dengan materi apa? Materinya adalah berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Baik, ini sudah ada lihat sub kita, antara lain ada saya dan Pancasila. Sub yang kedua, saya dan Pancasila. Kali ini anak-anak yang berpancasilais, anak-anak yang berakhlak mulia. Oke, nih kalian bisa lihat kalau saya berpancasila berarti kita belajar lagi Pancasila. Nih, Pancasila ada berapa sila? 5. Pancasila ada 5 sila. Ada berapa butir? 45. Sudahkah kalian menerapkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Biasa. Sudah. Jadi pasti kita sudah menerapkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tanah air kami bangga, pasti jaya. Kelompok 3. Cinta tanah air Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar negara. Nah, kata Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta. Ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah pertama ini juga mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia meyakini bahwa adanya Tuhan. Seperti bangsa Indonesia ini memiliki bangsa yang kuat sebagai tempat berlindung dan berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada yang tahu nggak Bang sila keempat Pancasila itu apa? Perkenalkan, nama saya Lindiana Fauzi, saya dari kelompok Maju Junta, ingin memberikan kritik dan saran. Yang pertama, untuk secara keseluruhan dulu ya, teman-teman udah bagus banget, ayo kasih tepuk tangan. Tapi mungkin sedikit kritik aja ya, atau masukan lah buat kedepannya. Untuk teman-teman, mungkin tadi ada beberapa yang mungkin masih belum menguasai ya. Karena kan kalian kelompok kedua ya, kelompok minggu kedua kan, seharusnya itu sudah lebih lebih menguasai daripada sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang belum dan itu bisa jadi perbaikan buat kedepannya. Dan untuk infografisnya udah bagus, tapi tadi belum disebutin gambar-gambarnya itu gambar apa aja gitu. Gambar belakangnya, terus kayak kenapa kalian taruh di situ. Saya mau menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan Pancasila di era modern. Untuk kami ya, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pancasila di era modern itu lebih ke pengaruh dari teman-teman kita, dari pengaruh pergaulan ya, pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Apalagi kan kalau misalnya di era modern ini kayak teknologi juga udah jadi lebih maju, kita tuh kayak bisa mengakses pergaulan tuh kayak lebih luas, baik secara langsung atau tuh dari internet. Nah itu tuh tergantung dari diri kita masing-masing. Gimana sih cara kita memilah-milah mana nih yang baik dan mana yang buruk untuk diri. Pertanyaan yang keren banget gitu. Bagaimana menghadapi menerapkan Pancasila tantangan masa di zaman globalisasi ini? Bagus sih jawabannya, udah bagus sekali dari kelompok Tanah Airku tadi, Nabila ya, dan teman-temannya bagus sekali. Nah sebenarnya kita diajarkan dari dulu ya, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu dengan tangguh gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun dorongan dari luar maupun dalam, kita harus siap. Apalagi yang menerapkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, nggak boleh menyerah kita. Jadi gimana kan kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita nggak angkat senjata harus berperang dengan penjajah, tapi sekarang kita mengisi kemerdekaan, tapi kita harus tangguh semuanya, jiwa patriotisme dan bersikap nasionalisme. Semua sudah jelas. Kalian sudah pelajari tentang sila 1, 2, 3, 4, 5. Ada perisai-perisainya, semuanya harus diterapkan dalam hidup kita sehari-hari.
Contoh, kembali lagi tadi ke bintang. Tadi sudah jelas sekali menjelaskan tentang bintang. Bintang itu ada 5 sudut. Kenapa? Apa sih artinya 5 sudut? Dulu waktu Indonesia sudah diproklamasikan, sudah ada rumusan Pancasila, negara agama yang dijamin di Indonesia ada 5 agama. Makanya itu ada 5 sudut, 5 agama yang dijamin dulu waktu Indonesia baru merdeka. Pertama, agama apa? Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Di sana ada 2, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bintang. Bintang itu berwarna emas. Kenapa berwarna emas? Supaya emas itu tidak luntur. Artinya kita beragama itu tidak perlu luntur apapun yang terjadi. Jadi bintang itu adanya di malam hari. Tidak ada bintang ada di siang hari, gitu ya. Jadi artinya bintang itu ibarat agama. Jadi agama adalah menerangi di kala orang atau manusia gelap. Jadi dengan agama jadi akan terang. Itulah sifat yang dimaksud dengan bintang. Jadi hal-hal yang lain banyak sekali. Misalnya ibu mau menjelaskan hari ini nggak mungkin semuanya ya, karena kalian sudah jelaskan bagus sekali tadi sudah menjelaskan. Misalnya kita diibaratkan rantai. Kenapa rantai? Rantai dibuat dari apa? Dari besi. Ini berkaitan satu sama lain. Kita saling membutuhkan. Kita pilih keperluan kita ada 3 kebutuhan. Satu, kebutuhan primer. Dari mana primer itu? Dari orang lain kan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa saja? Ada santan, ada pangan, ada pakan. Nah, itu namanya primer. Yang kedua, sekunder. Kebutuhan apa? Setelah pokok. Kebutuhan sekunder itu contohnya apa? Apa contohnya? Di rumah ada apa di rumah ya? Ada ada lemari, ada meja, itu adalah termasuk dalam sekunder. Kemudian yang ketiga kebutuhan adalah kebutuhan mewah. Misalnya ada lemari es, ada sikaan listrik, pokoknya sudah ada mobil dan sebagainya. Nah itu mungkin kebutuhan itu nggak bisa kita kebutuhan itu dari kita semua, kita dapatkan semua. Pasti dari orang lain. Maka disebut dengan manusia adalah makhluk manusia. Oke, anak-anakku sekalian, jadi itu saja yang bisa ibu jelaskan, yang bisa kita pelajari. Semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pancasila, amin. Karena Pancasila punya 3 nilai pokok. 1, nilai dasar. 2, nilai 3, nah ada lagi 3 lagi yang ibu tambahkan apa? Bangsa Indonesia adalah mempunyai kerukunan dalam bintang itu ya. Ada kerukunan. 1, kita harus rukun dengan siapa? Umat seagama. Yang kedua, setelah aku dengan umat seagama, orang Islam, aku dengan orang Islam, orang Kristen, aku dengan orang Kristen. Namanya apa? Kerukunan antar umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Karena Indonesia adalah negara yang beragama, kita semua harus akur. Orang yang Islam, yang orang Kristen, yang Hindu, Buddha, semua harus akur. Setelah seagama, antar umat beragama, dengan siapa lagi kita harus akur? Dengan pemerintah. Artinya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi tiga macam dari kita disebut dengan apa? Di kerukunan umat beragama. Oke, itu saja. Semoga kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Besok kalau tidak bisa tanya hari ini, besok kalian bisa bertanya. Ibu cukupkan hari ini kita dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.